Assalamualaikum anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat semuanya kan? Ya. Timur mendoakan semoga kalian semua tetap semangat, tetap sehat, tetap giat ya dalam melaksanakan aktivitas dalam sehari-hari. Oke anak-anak, hari ini mata pelajaran kita tematik ya, muatannya IPS. Kalau minggu lalu IPS kita membahas sumber daya alam yang ada di dataran rendah. Nah, untuk hari ini kita akan membahas sumber daya alam yang ada di pesisir pantai. Pantai, siapa yang sudah pernah tamasya ke pantai? Ada Pantai Parangtritis di Jogja, kemudian ada Pantai Teleng, Klayar, ya. Siapa yang sudah pernah? Gimana aja rasanya rekreasi atau tamasya di pantai? Enak, enak lah. Anginnya, kemudian airnya, gelombang lautnya. Belum lagi kalau ada nelayan yang lagi pulang dari menangkap ikan. Seru pokoknya. Kemudian kulinernya banyak sekali, masakan-masakan bernuansa laut. Ada udang, ada cumi-cumi, ikan. Nah, semuanya ada di pesisir pantai. Kita akan membahas ya hari ini pantai. Apa itu pantai? Coba buka buku paket kalian halaman 105. Jangan lupa sediakan pensil warna untuk menggaris bawah. Pantai adalah itu, ketemu belum ya? Itu loh Ca, aku tahu. Nih, aku tahu. Halaman 105. Yuk, garis bawahi. Pantai adalah dataran yang membatasi laut dengan daratan. Pantai adalah dataran yang membatasi laut dengan daratan. Garis bawah, seret. Halaman 105, paragraf pertama. Nah, di Indonesia itu ada pantai itu dibedakan menjadi dua, pantai yang terjal dan pantai yang landai. Pantai yang landai itu dari darat ke airnya itu bisa kita gunakan untuk bermain karena nggak curam ya. Kalau pantai yang terjal itu langsung curam, jeru, curam itu jeru. Pantai ini jeru, nggak bisa buat bermain ya. Nah, manfaatnya pantai itu apa? Banyak. Manfaatnya pantai itu banyak. Untuk rekreasi, kemudian tempat nelayan mencari ikan, kemudian tempat penambangan garam. Coba di garis bawah ini, masih di paragraf pertama ya. Manfaat pantai untuk objek wisata, tempat nelayan mencari ikan, dan tempat penambakan garam. Silakan digaris bawah ya. Nah, dan masyarakat di sekitar pantai bekerja sebagai apa anak-anak mayoritas? Iya betul, mayoritas masyarakat sekitar pantai bekerja sebagai nelayan. Giling-giling. Mayoritas masyarakat di sekitar pantai bekerja sebagai nelayan. Nah, nelayan ki nyapo kerja nih? Ada yang tahu? Betul. Salah satunya yaitu menangkap ikan. Itu salah satu. Enggak hanya menangkap ikan aja sebenarnya, banyak. Nanti akan kita bahas. Pemanfaatan sumber daya laut itu sudah sangat lama ya. Sebelum ada teknologi maju seperti saat ini, perkembangan ekosistem laut itu sudah berkembang sangat lama. Makanya kan terkenal ya, nenek moyang kita itu seorang pelaut ya. Karena apa?
Ya, zaman dahulu itu ketika kita ingin bekerja sama dengan orang lain atau menuju ke tempat lain, ya transportasinya juga dari laut. Itu yang paling memudahkan untuk menuju ke pulau-pulau yang lain. Kemudian sumber daya alamnya juga sangat banyak sekali di laut, sehingga banyak sekali masyarakat zaman dahulu itu mencari penghidupan dari laut. Makanya nenek moyang kita adalah seorang pelaut handal, mampu mencari sumber daya alam sampai ke tengah laut, kemudian menuju ke satu pulau dengan pulau yang lainnya juga menggunakan laut, ya. Karena tadi laut itu penghubung antara daratan dengan pulau yang lainnya gitu. Laut dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi berbagai jenis kebutuhan. Silakan dibuka buku paketmu halaman 106, ya, itu yang paling atas sendiri. Laut menjadi sumber pangan bagi manusia dan sekaligus menjadi penghubung antara satu daratan dengan daratan yang lainnya. Silakan digaris bawahi. Nah, makanya ini salah satu penyebab bahwa masyarakat itu senang. Zaman dulu itu paling senang tinggal di pinggir laut. Karena enak, bisa nyebrang menuju ke pulau yang lainnya. Lanjut ya ke paragraf bawahnya. Manfaat yang diperoleh manusia dari laut diantaranya manfaat dari segi pangan. Apa aja di laut itu kan banyak, ada ikan, ada udang, kemudian ada kepiting, ada kerang, dan masih banyak lagi, dan semuanya itu dimanfaatkan oleh manusia. Kemudian ada pula itu tambak mutiara. Nah, tambak mutiara itu kan ketika mutiara bagus dijual hasilnya juga mahal. Tambak mutiara juga dilakukan di dalam laut, ya. Kemudian selain bahan pangan, di dalam laut pun juga banyak sumber daya alam yang lainnya. Coba dibuka bukumu halaman 107. Nah, pemanfaatan terhadap sumber daya laut antara lain ada penambangan minyak, gas, dan mineral, dan masih banyak lagi. Kita bahas satu-satu ya, halaman 107 sekarang. 1. Penambangan minyak, gas, dan mineral. Nah, ternyata di laut itu potensi minyak, gas, dan mineral itu sangat besar, Cah. Kok bisa, Bu? Iya, karena di dalam laut kan banyak sekali makhluk hidup kan. Nah, makhluk hidup itu mati, kemudian mengendap beribu-ribu tahun, akhirnya menghasilkan minyak. Nah, ini Komite Eksplorasi Migas Nasional memperkirakan cadangan potensial migas di Indonesia masih sekitar 222 miliar barel. Nah, ini masih banyak ini. Nih, masih banyak sekali. Tapi kita terkendala dengan alat. Ternyata terkendala dengan alat. Makanya Indonesia ini untuk saat ini terus sekali melakukan upaya supaya negara bisa semakin maju dengan mendatangkan alat-alat canggih untuk mempermudah dalam pembangunan. Ya, salah satunya termasuk ini, mempermudah untuk melakukan penambangan minyak, gas, dan mineral. Karena memang ketika kita mencari minyak di laut, tentunya itu membutuhkan teknologi yang sangat canggih. Nggak bisa menyelam masuk neng laut terus dudukin, nggak bisa, harus pakai alat. Kemudian yang kedua yaitu pengambilan batu karang. Nah,
Di dalam laut ada sumber daya alam yang lainnya, yaitu berupa batu karang. Banyak masyarakat pesisir itu menggunakan batu karang sebagai bahan bangunan. Tapi ya nggak boleh semuanya ya karena kalau sampai batu karang itu rusak, kasihan ikannya. Batu karang itu kan tempat hidupnya ikan. Kalau tempat hidupnya ikan, rumahnya ikan rusak, nanti ikannya kan nggak punya tempat berlindung, kan kasihan juga ya. Makanya mereka juga pilih-pilih batu karang yang bisa digunakan dan batu karang yang tidak bisa diambil. Tuh. Kemudian sumber daya alam lainnya yaitu yang dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir. Nomor 3, halaman 108. Budidaya ikan dan lobster. Nah, banyak sekali masyarakat di pesisir ya yang membudidayakan ikan dan lobster. Komoditas yang banyak dibudidayakan saat ini antara lain beberapa jenis kerapu, kue, lobster, dan beberapa jenis ikan hias laut. Dan bahkan saat ini masyarakat juga sudah membudidayakan ikan tuna. Nah, jelas ini ya, tuh seperti digambar tuh. Nah, lobster. Lanjut, penangkapan ikan. Nah, karena memang mayoritas masyarakat pesisir itu bermata pencaharian sebagai nelayan, otomatis kegiatan mereka ya menangkap ikan, berbagai macam jenis ikan yang mereka tangkap menggunakan berbagai jenis pula alat, mulai dari yang tradisional hingga yang sudah modern. Yang tradisional tuh contohnya kayak tombak itu kayak tombak seperti itu. Kalau yang kemudian pancing itu juga sudah mulai agak modern, dan pancing pun juga bermacam-macam. Bagaimana ketika ada orang yang menangkap ikan menggunakan bahan peledak? Diperbolehkan apa tidak? Iya, tidak boleh, karena kalau menangkap ikan menggunakan bahan peledak maka akan merugikan semua pihak. Siapa saja yang dirugikan? Yang pertama jelas sumber daya alamnya, ikannya. Ikan yang kecil-kecil pun akhirnya juga ikut mati. Belum lagi terumbu karang. Nah, terumbu karangnya juga akan hancur. Padahal terumbu karang itu tempat hidup, tempat berlindungnya ikan. Nah, makanya untuk para nelayan itu sering dihimbau supaya menangkap ikan menggunakan alat yang ramah lingkungan seperti pancing, kemudian jaring. Nah, itu kan aman ya. Sekarang teknologi semakin canggih ya. Kalau kita lihat di televisi itu atau di video-video YouTube, banyak sekali kan menangkap ikan menggunakan jaring besar, kemudian dikerek pakai mesin sehingga menghasilkan ikan yang banyak itu. Nah, itu nggak merusak apa-apa itu. Lingkungan di dalam air, di dalam laut pun juga akan aman ya. Kemudian yang kelima, pengambilan mangrove ya. Tumbuhan mangrove itu untuk itu loh ya, sebenarnya fungsi yang pertama itu menghalangi gelombang laut supaya tidak mengalami abrasi, dia tidak mengikis tanah. Nah, ternyata manfaatnya itu nggak hanya itu aja, tapi banyak yang dimanfaatkan oleh para nelayan atau masyarakat di sekitar pantai. Salah satunya yaitu sebagai kayu bakar. Nah, tumbuhan mangrove yang mungkin sudah lapuk digunakan sebagai kayu bakar. Kemudian ada lagi nih di sini sebagai pancang budidaya rumput laut. Kemudian mangrove juga sering diambil untuk pembuatan jembatan, tuh, tiang rumah dan sebagainya. Kemudian ada juga batangnya digunakan untuk bahan pangan.
Maksud Bu Timur, selain batangnya, buahnya juga digunakan sebagai bahan pangan, pembuatan jus manisan. Nah, kemudian daunnya juga bisa digunakan sebagai obat-obatan. Kemudian sumber daya alam lain yang ada di pesisir pantai yang nomor 6 yaitu pengambilan teripang. Nah, teripang ini hewan laut ya, hidupnya di laut. Nah, ini teripang diambil sebagai bahan pangan untuk dikonsumsi. Ada kerupuk teripang, ada tuh, kemudian diolah menjadi makanan-makanan khas pantai itu juga ada. Kemudian sebagai bahan kosmetik dan obat-obatan juga bisa, tentunya dengan pengolahan dengan teknologi. Yang ketujuh, sumber daya alam laut yaitu budidaya rumput laut. Nah, sumber daya alam yang ada di laut yang dilakukan oleh masyarakat pesisir yaitu membudidayakan rumput laut. Kalau ini sudah terkenal sampai ke mancanegara. Karena apa? Rumput laut ini memiliki nilai jual yang sangat tinggi dan manfaatnya banyak sekali. Selain untuk bahan makanan, juga untuk obat, juga untuk kosmetik, banyak lagi pokoknya. Banyak sekali. Untuk makanan yang sering kita makan, es rumput laut enak ya. Kemudian untuk kosmetik itu juga banyak, obat-obatan rumput laut, dan harganya juga lumayan. Kemudian aktivitas masyarakat pesisir pantai yang memanfaatkan sumber daya alam laut yang berikutnya yaitu pengambilan pasir laut. Nah, pasir. Banyak sekali masyarakat di pesisir pantai itu yang mengambil pasir laut untuk pembangunan. Tapi ini sangat disayangkan ya, karena banyaknya masyarakat yang mengambil, akhirnya ada beberapa tempat di pantai itu yang mengalami itu akhirnya terkikis, pantainya jadi terkikis karena apa? Pasirnya banyak yang berkurang, banyak yang diambil. Ini memang sangat berbahaya ya sebenarnya. Nah, itu adalah beberapa aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat pesisir pantai untuk memanfaatkan sumber daya alam laut ya. Jadi sumber daya alam laut itu dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir dalam berbagai hal. Bu Timur ulangi, yang pertama penambangan minyak, gas dan mineral, kemudian yang kedua pengambilan batu karang, yang ketiga budidaya ikan dan lobster, yang keempat penangkapan ikan, dan ini mayoritas penduduk pantai ya, karena sebagai nelayan. Kemudian pengambilan mangrove, kemudian pengambilan teripang, budidaya rumput laut yang sudah diekspor sampai ke mancanegara. Kemudian yang kedelapan pengambilan pasir laut. Sampai di sini bisa dipahami ya anak. Oke. Nah, sekarang tugas kalian yaitu halaman 111. Nah, ayo berdiskusi. Nomor 1 sampai nomor 5. Dan halaman 112, 113. Ayo mengamati. Silakan diisi nih gambar. Ayo mengamati. Ini. Nah, sama ini dan ini. Jadi untuk tugasnya ada 2 ya anak-anak, yaitu mengerjakan halaman 111 dan mengerjakan halaman 112 dan 113. Nah, tapi ingat, sebelum mengerjakan disimak dulu penjelasan dari Bu Timur. Insya Allah kalian akan bisa mengerjakan. Bila ada pertanyaan bisa WA langsung ke Bu Timur ya. Selamat belajar dan selamat mengerjakan.
Oh iya, kirim tugasnya jangan malam ya anak-anak, maksimal siang. Oke? Timur tunggu. Wassalamualaikum.